Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yanti Nurholilah, guru SMP Muhammadiyah, calon guru penggerak Angkatan 4. Mohon izin, hari ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi saya minggu kedua dalam pendidikan guru penggerak. Sebelum saya menyampaikan refleksi saya ingin sedikit mengutip dari tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya, budi pekerti merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga memberikan tenaga dan semangat. Ini saya kutip agar mengingatkan diri saya sendiri untuk selalu mengedepankan budi pekerti. Jurnal refleksi saya minggu kedua saya buat dalam model Six Thinking Hat atau teknik 6 topi. Yang pertama adalah topi putih. Dalam minggu kedua ini, saya mempelajari beberapa hal. Yang saya garis bawahi di sini ada 2. Yang pertama, saya belajar tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantoro melalui eksplorasi konsep dan forum diskusi bersama instruktur dan fasilitator. Yang kedua, bagaimana mendesain kerangka pembelajaran dengan pemikiran KHD. Untuk poin yang kedua ini, saya tempuh melalui kegiatan elaborasi bersama dengan fasilitator dan diskusi bersama teman-teman saya dalam forum guru penggerak. Yang kedua adalah topi merah. Topi merah ini menggambarkan perasaan saya. Saya takjub dan begitu terkesima dengan pemikiran-pemikiran KHD yang disampaikan oleh instruktur. Di pemikiran-pemikiran KHD itu sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan. Cuman karena kurangnya kita menambah ilmu sehingga kadang banyak hal yang tidak kita ketahui. Yang kedua, saya serasa sangat terharu pada saat membaca tulisan KHD tentang ASTI yang disampaikan oleh instruktur. Instruktur menyampaikan dengan begitu mendalam sampai tanpa terasa air mata saya juga jatuh ketika membaca tentang tulisan ASTI. Yang ketiga, perasaan saya sempat bingung bagaimana saya harus merancang kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD. Selanjutnya adalah topi kuning. Hal-hal positif yang saya pelajari terkait pada materi minggu kedua ini adalah 1. Saya lebih memahami hakikat pendidikan dan taman siswa. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, kita haruslah memuliakan anak didik seperti kita memuliakan anak sendiri. Yang ketiga, dalam merancang pembelajaran, pendidik haruslah menyelaraskan dengan kultur dan kondisi wilayah di mana anak didik itu berada. Selanjutnya adalah topi hitam. Kendala, hambatan, dan resiko yang saya temukan ketika saya mempelajari materi ini adalah yang pertama, kurangnya pemahaman dari saya pribadi tentang filosofi pendidikan, metode belajar yang menyenangkan dan memuliakan peserta didik. Yang kedua, bagaimana saya harus menerapkan kerangka pembelajaran itu supaya bisa digunakan di lingkungan saya mengajar. Topi hijau, ide dan alternatif untuk mengisi hambatan dan permasalahan. Yang pertama, haruslah banyak belajar dan membuka diri untuk lebih memahami pendidikan dari pemikiran KHD. Yang kedua, harus banyak menambah pengetahuan tentang metode dan model-model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, menggali dengan teliti budaya dan kearifan lokal untuk menyusun kerangka pembelajaran. Yang terakhir adalah topi biru. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam minggu ini, yang pertama, menambah pengetahuan dan berpikir terbuka adalah mutlak hal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang kedua, kerangka pembelajaran harus disusun logis dan bisa dijalankan dengan berkolaborasi dengan banyak pihak, di antaranya dengan guru yang lain, kepala sekolah, masyarakat, bahkan hingga ke pemerintah daerah. Demikian refleksi minggu kedua dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naik perahu hingga ke tepi. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.